Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Guru Hebat Nusantara. Pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari materi kita selanjutnya, bagaimana kita membuat bab 1 menggunakan template APIK hasil karya kami, Dr. Ernest Ferial, MPDT. Baik, kita perhatikan presentasinya. Dalam pertemuan kita ini, tujuan atau indikator keberhasilan kita, yang pertama, dalam penyusunan bab 1 tentu saja kita mampu menyusun latar belakang masalah. Yang kedua, mampu menyusun identifikasi masalah. Kemudian yang ketiga atau C-nya menyusun batasan masalah. Yang D-nya menyusun perumusan masalah. Kemudian yang E-nya menyusun tujuan penelitian. Kemudian yang F-nya manfaat penelitian. Baiklah Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, kalau kita perhatikan kerangka isi publikasi hasil penelitian bidang pendidikan formal atau kita yang biasa buat laporan penelitian tindakan kelas berpedoman pada buku PKB yang ada 3 bagian. Yang pertama itu adalah kerangka isi. Nah, laporan hasil penelitian dimuat dalam buku atau jurnal kerangka isi laporan mengikuti persyaratan yang berlaku dalam penulisan buku atau jurnal. Laporan hasil penelitian yang disajikan dalam bentuk makalah, kerangka isi atau format laporan hasil penelitian terdiri dari bagian awal, bagian isi, dan bagian penunjang. Jadi topik kita adalah laporan penelitian tindakan kelas. Dalam buku PKB itu secara umum dijelaskan ada bagian awalnya, ada bahagian isinya, ada bahagian penunjangnya. Kalau bagian awal itu adalah halaman judul, lembaran persetujuan, kata pengantar, daftar isi, daftar label, daftar gambar, dan lampiran-lampiran serta abstrak atau yang kita kenal ringkasan. Pada pertemuan kita hari ini kita batasi pada bab 1 yang berisikan pendahuluan, di mana pendahuluan ini menjelaskan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan, dan kemanfaatan hasil penelitian. Inilah yang minimal yang harus kita tuliskan dalam bab pendahuluan. Kami ulang lagi, ada latar belakang masalah, ada perumusan masalah, ada tujuan, dan kemanfaatan hasil penelitian. Baik, jadi artinya apa? Kalau kita mau kembangkan dari yang buku PKB itu boleh saja. Kebiasaan-kebiasaan kami biasanya dengan Bapak Ibu Guru yang sudah mengikuti pelatihan sebelumnya, kita membuat pada bab 1 agak sedikit lengkap. Nah, kalau kita mau lengkap, bab 1 pendahuluan itu, yang A-nya kita tuliskan latar belakang masalah. Yang B-nya adalah identifikasi masalah. Nah, ini latar belakang masalah ini secara umum kita tuliskan, kemudian kita identifikasi lagi, kita istilahnya ini kita buat tulis poin-poinnya. Kemudian dari identifikasi masalah itu, kita batasi dulu. Di kelas kita itu kan banyak masalahnya. Teridentifikasi kan banyak misalnya. Terkait dari latar belakang masalah. Dalam PTK kita batasi masalahnya. Setelah kita batasi, kita buat perumusan masalah. Kalau rumusan masalah sudah kita buat, kita tulis lagi tujuan penelitian dan manfaat penelitian.
Nah, jadi nanti pola pada bab 1 kita itu mengerucut runcing ke bawah. Baik, Bapak, Ibu guru hebat Nusantara, bagaimana cara menggunakan template APIK dalam menyusun latar belakang. Bapak Ibu guru hebat Nusantara, kami sudah mengirimkan kepada kita itu semacam lembar kerja peserta diklat LKPD, workshop PTK, yang topiknya adalah membuat bab 1. Nah, kalau kita bisa lanjut ke membuat bab 1 ini, kalau tugas sebelumnya sudah kita kerjakan, tugas membuat judul. Judul yang dari template Excel dan kita jadikan keyword. Nah, baik, kita bahas. Kan tadi dikatakan APIK. Jadi APIK itu bisa kita kan rumusnya. Nah, APIK. A itu adalah ada 3K yang melatar belakangi, yaitu kondisi ideal. Apa itu kondisi ideal? Kondisi ideal itu bisa saja berisikan hakikat, berisikan konsep, berisikan tujuan mata pelajaran. Nah, jadi Bapak Ibu guru hebat, kita membuat ini sesuai dengan judul yang ada pada template kita. Nah, kita lihat sedikit nih, ini biasanya judul itu pada apa kita tuliskan pada K. Jadi judulnya PTK kita itu adalah upaya peningkatan hasil belajar siswa materi luas bidang dengan menggunakan media alat peraga 3 dimensi di kelas 2 IPA 1. Nah, itu hasil pembuatan template. Nah, kemudian kalau tadi judul itu sudah kita buat, bagaimana kita menyusun latar belakang pola APIK, nah, itu yang kita terapkan. Nah, yang pertama adalah kondisi ideal. Jadi di sini kita lihat dalam PTK kita sesuai dengan judul itu adalah tentang pembelajaran matematik. Artinya apa? Pada alinea pertama itu kondisi ideal kita buat kira-kira apa itu hakikat pembelajaran matematik. Kira-kira apa itu konsep pembelajaran matematik. Kira-kira apa itu tujuan pembelajaran matematik dan lain-lainnya. Nah, ini A yang pertama, jadi K yang pertama, kondisi ideal. Nah, ini contoh isi paragraf yang kita tulis sesuai dengan judul kita pada mata pelajaran matematika. Nah, kita tulis pada pembelajaran matematika, pemahaman konsep-konsep dimensi panjang, lebar, tinggi merupakan pemahaman konsep esensial. Nah, jadi ini dia hakikat atau idealnya seperti itu. Dengan adanya pemahaman yang baik akan membuat peserta didik menempatkan konsep-konsep tersebut dalam sistem memori jangka panjang atau long term memory dan dapat menggunakannya untuk keterampilan berpikir tingkat tinggi atau high order of thinking skill atau kita kenal istilah HOT. Nah, seperti pemecahan masalah berpikir kreatif. Kemudian pemahaman konsep esensial yang baik semestinya akan mempermudah mereka dalam mencapai kriteria ketuntasan minimal yang telah ditetapkan oleh sekolah dengan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Mereka dapat melakukan proses analisis dan mengevaluasi suatu permasalahan sehingga dapat menciptakan solusi dalam pembelajaran matematika. Nah, jadi idealnya, kondisi idealnya nanti kalau pembelajaran kita lakukan sudah sesuai dengan konsepnya, maka mestinya nanti akan tercapai ketuntasan minimal atau KKM. Atau bisa saja nanti KKM klasikalnya. Nah, itu idealnya seperti itu, K1. Jadi K1 kondisi ideal ini kita tulis pada alinea pertama latar belakang. Kemudian kita lanjutkan lagi alinea kedua berikutnya yang kita tulis adalah K2 kondisi nyata. Jadi ada K3 tadi yang melatar belakangnya, yang K2-nya itu adalah kondisi nyata. Apa itu kondisi nyata?
Kondisi nyata itu adalah temuan di sekolah, temuan di kelas. Dan ini harus ada data. Tadi kan katanya kondisi nyatanya tadi kalau pembelajaran kita itu katakanlah sesuai dengan apa yang sebenarnya idealnya, maka nanti tentu saja dalam pembelajaran itu tercapainya KKM. Setidaknya KKM klasikal sesuai dengan apa ketentuan-ketentuan di sekolah kita. Kondisi nyata itu kondisi yang kita temukan di sekolah atau kondisi sangat ini yang terjadi di kelas, ini kita tuliskan. Dan ada datanya. Kemudian karena tadi dalam pembelajaran matematika, kita tulis pada alinea kedua, kenyataannya dalam pembelajaran matematika di kelas 11 SMA Tanah Air masih jauh dari kondisi ideal tersebut. Jadi pada alinea pertama, pemahaman terhadap konsep-konsep esensial pada materi luas bidang meliputi dimensi panjang lebar tinggi, konsep-konsep esensial pada mata pelajaran matematika masih rendah. Kondisi ini ditemukan terutama pada kelas 11 IPA 1. Jadi kita mengajar itu kan tidak semua kelas berhasil. Jadi ini bermasalah pada kelas IPA 1. Hasil ulang H1 rata-ratanya 64,35. Ini masih di bawah KKM 70. Dan juga kurangnya peserta yang tuntas dari KKM 70 itu dari 70%. Kalau klasikal itu adalah sama dengan KKM. Kalau KKM-nya 70 berarti 70% harus tuntas. Kalau KKM-nya 75 berarti 75% harus tuntas. Itu ada pendapat ahli seperti itu. Ini adalah kondisi nyata. Kedua, ini yang kita tuliskan pada alinea kedua kita. Kemudian kita lanjutkan pada alinea ketiga. Alinea ketiga itu ada K3 yang melatar belakangi. K3 itu apa? Kita tuliskan adalah kesenjangan. Kesenjangan ini sebenarnya adalah masalah. Kemudian masalah ini kita analisis penyebab kesenjangan ini apa? Ini yang kita tuliskan pada alinea ketiga kita. Ini sebagai contoh, beberapa penyebab rendahnya pemahaman peserta didik tentang konsep-konsep luas bidang sehingga berakibat pada rendahnya nilai rata-rata kelas dan belum optimalnya ketuntasan klasikal diantaranya adalah ini adalah hasil refleksi diri kita. Karena PTK itu ada satu tahapan diawali dengan ada masalah, kemudian kita lakukan refleksi. Ini contohnya. Jadi analisis penyebaban kesenjangan ini merupakan hasil refleksi diri kita terhadap pembelajaran. Yang pertama, media pembelajaran PowerPoint yang digunakan masih belum cukup mampu memfasilitasi perolehan pemahaman bagi peserta didik, apalagi untuk kemampuan berpikir tingkat tinggi. Yang kedua, penyampaian materi luas bidang seperti dimensi, panjang, lebar, tinggi sulit dipahami dan memerlukan gambaran yang nyata untuk memahaminya. Ini K3 yang kita tulis. Selanjutnya, sudah A adalah P. Jadi P itu apa yang kita tulis? Jadi alinea selanjutnya, alinea keempat, kita tulis P-nya. P itu adalah perbaikan yang dilakukan dan masih belum optimal. Dampak negatif bila tidak segera dicarikan solusi penyelesaian masalah. Ini apa artinya? Perbaikan yang telah kita lakukan selaku guru terhadap masalah tadi. Dan seandainya tidak kita lakukan lagi perbaikan lanjutan, apa dampak negatifnya? Atau artinya kalau kita tidak carikan dengan segera solusinya, apa kira-kira masalah yang akan terjadi? Itu kita tuliskan. Jadi di sini sebagai contoh itu adalah selama ini guru telah mencoba memperbaiki media pembelajaran PowerPoint menjadi media interaktif dan melakukan kegiatan ujian remedi bagi mereka yang belum mencapai KKM. Namun kalau remedi dilakukan terus-menerus, tentulah tidak efektif karena susahnya guru mengatur jadwal pembelajaran yang padat.
Kemudian di sisi peserta didik akan berdampak melemahnya motivasi belajar karena akan menimbulkan persepsi mereka untuk apa belajar giat, toh ada ujian remedi. Jadi kebiasaan kita melakukan remedi-remedi sehingga peserta didik kita menjadi lemah motivasi belajarnya. Sehingga mereka menyampaikan, "Nggak perlu belajar, toh nanti juga akan ada remedi." Nah, ini yang kita tulis pada alinea keempat. Kemudian setelah itu I. Nah, jadi lanjutan I itu juga itu yang kita tulis. I itu adalah singkatan dari ide atau solusi kajian pustaka dan kajian empirik. Nah, kalau kajian pustaka ini kan pendapat-pendapat para ahli. Nah, sedangkan kajian empirik itu adalah penelitian sebelumnya. Nah, itu yang kita tulis pada alinea selanjutnya ini. Nah, jadi I tadi singkatan ide atau solusi atau alternatif pemecahan masalah yang kita tawarkan, dan ini harus ada dasar teori dan perlu kita tambahkan, kita lengkapi dengan penelitian relevan atau penelitian sebelumnya. Kita lihat, nah di sini kita tulis salah satu alternatif pemecahan masalah, jadi masalah di kelas kita tadi dalam pembelajaran matematik, luas bidang yang mungkin dilaksanakan oleh guru adalah membuat media alat peraga dimensi. Nah, ini ide guru sesuai dengan judul PTK tadi, kan media alat peraga 3 dimensi. Kemudian kita cari yang melatar belakangnya itu apa? Cukup kita rujuk tentang media saja, yang umum saja, tidak usah terperinci sampai alat peraga 3 dimensi. Nah, tapi kalau ada yang terperinci sampai alat peraga 3 dimensi, itu boleh saja. Nah, ini di sini contohkan adalah cukup yang merujuk tentang media. Nah, kini kita rujuk pendapat Mierso. Menurut Mierso, tahun 2011.2457, artinya buku terbitan tahun 2011, halaman 407, media pembelajaran dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan belajar, sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar yang disengaja, bersetujuan, dan terkendali. Nah, dengan diharapkan demikian, nantinya penggunaan media ini dapat berdampak meningkatkan hasil belajar peserta didik. Nah, ini apa alasannya? Kemudian kajian relevannya atau empiriknya adalah hasil penelitian T. Hayanti dan kawan-kawan tahun 2015. Nah, ini kita lihat hasil penelitian sebelumnya, bisa kita lihat jurnal-jurnal penelitian. Merumuskan penggunaan media realita, ini sama-sama media, tidak harus sama media alat peraga 3 dimensi, cukup tentang medianya yang sama. Media realita, pembelajaran matematika memberikan pengaruh yang tinggi terhadap hasil belajar siswa. Jadi dasar yang pertama pendapat para ahli Mierso, kemudian kajian empirik berdasarkan penelitian T. Hayati. Nah, ide kita tadi adalah membuat alat peraga 3 dimensi. Ide kita itu didasari oleh kajian pustaka Mierso dan kajian relevan T. Hayanti. Nah, selanjutnya kita buat lagi alineanya adalah kita kemukakan judul yang direncanakan. Nah, K adalah kemukakan judul PTK yang direncanakan. Apa yang kita buat di template tadi, itulah yang kita tuliskan. Kita tambahkan kalimat penghantarnya. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, selaku guru penulis sangat termotivasi menggunakan media alat peraga 3 dimensi dalam pembelajaran matematika. Nah, sejalan dengan itu dilakukan penelitian tindakan kelas dengan judul. Nah, kita tuliskanlah judul PTK kita tadi, upaya peningkatan hasil belajar siswa, materi luas bidang dengan menggunakan media alat peraga 3 dimensi di kelas 11 IPA 1 SMA Tanah Air. Nah, Bapak Ibu guru hebat Nusantara, sangat memudahkan kalau kita menyusun template tadi. Kemudian nantinya bagaimana? Template apik yang sudah kita buat pada LKPD kita tadi, kita copy pastikan ke halaman latar belakang bab 1 kita. Tentu saja kita harus melakukan editing
Apakah itu tata tulis atau kalimat yang kurang pas berdasarkan kaedah-kaedah ketentuan penulisan karya tulisnya. Nah, dan sebaiknya juga kalau yang tadi secara umum boleh juga kita tambah dengan alinea awal. Bisa saja kita lihat uraian umum tentang sistem pendidikan nasional, pandangan tentang kependidikan, dasar hukum, undang-undang, SKL, dan lain-lainnya. Dan untuk penjelasan ini ada pada modul kita. Demikian penjelasan kami dulu. Silahkan Bapak Ibu membaca modul dan juga nanti mengerjakan sesuai dengan langkah-langkah yang ada pada LKPD. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.